Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-89 hingga 93 dari surah Al-Anbiya, ayat 89 hingga 93 dari surah Al-Anbiya, yaitu menerangkan tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam, yaitu di usia beliau yang sudah tua, kemudian istri beliau adalah seorang wanita yang mandul, tetapi Allah memberikan anak kepada mereka. Nah, pemberian anak kepada Nabi Zakaria ia adalah pemberian yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu apa yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria minta supaya diberikan anak yang akan melanjutkan perjuangannya sebagai seorang nabi dalam menyampaikan kebenaran. Kalau tidak punya anak maka akan terhenti dengan kematiannya. Meninggal Nabi Zakaria sudah berakhir, sudah perjuangan dalam menyampaikan kebenaran. Tetapi apabila ada anak, maka anaklah yang akan melanjutkan perjuangan. Itu harapan Nabi Zakaria alaihi salam dan Allah kabulkan. Kemudian juga kisah tentang Maryam yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang istimewa kepada Maryam, yaitu Maryam yang sangat menjaga kehormatan, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tiba-tiba mengandung, kemudian melahirkan anak, dan anaknya itu adalah seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, itu adalah pemberian atau karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Maryam seorang yang banyak beribadah, bahkan waktunya hanyalah untuk beribadah saja. Maryam itu berdiam di masjid, di Masjidil Aqsa, tak keluar-keluar, hanya di masjid saja. Jadi punya mihrab sendiri, tempat kediaman sendiri di masjid, mulai dari kecil lagi. Sampailah Maryam dewasa, kemudian melahirkan anak. Beliau, Maryam adalah ahli ibadat, sebagaimana juga Nabi Zakaria alaihi salam adalah juga ahli ibadat, yaitu banyak beribadah kepada Allah. Karena banyak beribadah kepada Allah itulah mereka mendapatkan karunia, yaitu pemberian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini, yaitu
Orang yang banyak beribadah kepada Allah tidak akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Apa permintaan mereka, Allah akan berikan. Kemudian Allah memberikan yang terbaik kepada mereka, meskipun mereka tidak memintanya, tetapi Allah memberikan yang terbaik untuk mereka. Umpamanya Maryam tidak meminta untuk dapat anak. Kalau Nabi Zakaria minta untuk dapat anak, tapi Maryam tak ada meminta untuk dapat anak, tapi diberi anak. Nah, anak yang diberi pula adalah seorang nabi. Yang diberikan kepada Nabi Zakaria seorang nabi, Nabi Yahya. Yang diberikan kepada Maryam juga seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Beda di antara Nabi Zakaria dengan Maryam. Nabi Zakaria minta anak, Maryam tak minta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan kebijaksanaannya siapa yang akan diberikan pemberian yang istimewa, yaitu setiap yang senantiasa atau selalu yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan khusyuk kepada Allah adalah orang yang memang layak untuk diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, ditutuplah pembahasan penyampaian tentang nabi-nabi ini dalam surah Al-Anbiya, bahwasanya semua para nabi itu adalah satu kesatuan, yaitu mereka menyampaikan kebenaran yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh Nabi Adam adalah mentauhidkan Allah. Yang disampaikan oleh Nabi Nuh mentauhidkan Allah. Yang disampaikan oleh Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua yang disampaikan oleh para nabi adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah, dan itulah dia agama Islam. Maka semua para nabi, meskipun waktu mereka diutus itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, kemudian tempat mereka pun juga berbeda-beda antara satu dan lain, tapi mereka itu satu kesatuan. Maka disebutlah mereka itu sebagai ummatan wahidah, umat yang satu, karena mereka satu agama, yaitu agama Islam, yang intinya atau yang paling pokok ajaran utama dari agama Islam itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya pengikut para nabi itu kemudian hari berjalan waktu, mereka ada yang tetap membenarkan ajaran para nabi itu, tetap mentauhidkan Allah, tapi ada pula yang mendustakan ajaran para nabi itu sehingga menyekutukan Allah. Akhirnya terpecahlah manusia yang satu kesatuan dalam agama yang benar itu menjadi ada yang membenarkan kebenaran, beriman, ada yang menolak, mendustakan kebenaran, mereka disebut orang-orang kafir. Dulu pada masa Nabi Nuh alaihissalam, selepas banjir besar, tak ada yang kafir, semua beriman. Apa sebab? Sebab yang kafir sudah ditenggelamkan. Jadi semua beriman. Tapi berjalan waktu, Nabi Nuh tetap menyampaikan kebenaran itu, mentauhidkan Allah. Ada yang tetap beriman, ada juga yang memilih kekufuran. Begitulah terus sehingga dikirim pula Rasul setelah Nabi Nuh. Kemudian dikirim lagi, sampailah kepada Rasul yang terakhir. Dan sampai pada hari ini manusia menjadi terpecah-pecah. Nah, pecahan-pecahan itu ada yang tetap di dalam kebenaran, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan ada yang menolak kebenaran, mendustakan kebenaran. Masing-masing mereka ini, penutup kajian kita nanti, ayat yang terakhir yang kita bahas dalam pertemuan ini, masing-masing mereka itu nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka pilih ketika di dunia ini, yaitu mengikuti kebenaran, mentauhidkan Allah, atau mendustakan kebenaran dengan menyekutukan Allah.
Mereka mempertanggungjawabkan untuk menerima balasan, karena semua manusia pada akhirnya akan dikembalikan kepada Allah. Hidup di dunia ini adalah hidup sebagai ujian, dan hidup yang sebenarnya hidup adalah di akhirat nanti, yaitu dalam kehidupan nanti di hari akhirat. Manusia itu sepenuhnya menerima balasan. Maka orang yang beriman di dunia ini sampai meninggal dunia dia beriman, berhasillah dalam ujian. Yang tidak mau beriman, mati dalam kekufuran, maka gagallah dia dalam ujian. Yang berhasil dalam ujian dapat balasan berupa kesenangan, keselamatan hidup, ditempatkan di dalam surga. Dan yang gagal dalam ujian disiksa, dihukum, dan ditempatkan di dalam neraka. Itulah dia hidup ini. Jadi kita sekarang ini sedang menjalani hidup sebagai ujian di dunia ini. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kapan meninggal dunia? Mungkin malam nih. Mana kita tahu? Belum sampai lagi ke hari esok. Mungkin malam ini kita sudah meninggalkan dunia ini. Ini yang perlu kita jaga, yaitu tetap senantiasa dalam keadaan beriman kepada Allah, sehingga kapanpun, bila pun masanya kita meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan beriman. May ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang menghadap Allah mu'minan, dalam keadaan beriman. Itu penting, itu pokok itu. Dalam keadaan beriman meninggal dunia, qad amilas salihat, sebelumnya telah beramal saleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi itu di mana? Di surga. Karena surga itu tingkatannya ke atas derajat. Kalau neraka itu ada juga tingkatannya, tapi tingkatannya kemana? Ke bawah. Maka dikatakan neraka itu lembah. Ada tingkatan-tingkatannya juga, tapi lapisan yang paling bawah itu adalah yang paling dahsyat siksaannya. Dan orang-orang munafik ditempatkan di lapisan yang paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan juga tentang Nabi Isa alaihissalam bersama dengan ibundanya. Dan mereka ini semua adalah kisah-kisah yang disampaikan, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai hiburan bagi Rasulullah, yaitu wahai Muhammad, apabila engkau adalah yang senantiasa beribadah kepadaku, yang senantiasa khusyuk, berdoa dengan rasa harap dan takut kepadaku, maka kamu akan mendapatkan seperti mana yang didapatkan oleh hamba-hambaku yang terdahulu, seperti Nabi Zakaria alaihissalam, atau seperti Nabi Isa dengan ibundanya. Karena mereka semua itu adalah orang-orang yang diberi karunia, pemberian yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena ibadah yang mereka kerjakan. Inilah pelajaran yang sangat berharga nanti, yang mudah-mudahan dengan membahaskan ayat-ayat ini dapat kita jadikan bekal di dalam hidup kita, yaitu pelajaran bahwasanya hendaknya kita terus bersungguh-sungguh dalam beribadah, karena ibadah itu ada buahnya, dan buah dari ibadah itu bisa kita petik hasilnya, yaitu berupa pemberian yang istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemberian yang istimewa itu kita diwafatkan dalam keadaan beriman, husnul khatimah, kemudian nanti dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan rasul, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Inilah harapan kita. Ini sekedar pengantar dari beberapa ayat yang akan kita pelajari, dan sebagaimana biasa kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu. Selepas itu barulah kita akan membahaskan ayat dengan lebih terperinci.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Zakaria, dan ingatlah kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Yaitu ketika nada, menyeru Rabbahu, Tuhannya, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Ini seruannya, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadharni, jangan engkau tinggalkan aku, fardan, seorang diri, maknanya sendiri dengan tidak ada anak yang akan melanjutkan kehidupan. Wa anta, dan engkau ya Allah, khairun, sebaik-baik, al-warithin, yang mewarisi. Yang mewarisi maknanya yang waris. Nah, ahli waris, yang mewarisi yaitu yang tetap ada, melanjutkan dari yang sudah tiada. Nah, ayahnya sudah tiada, tapi ada anak yang mewarisi, yaitu yang melanjutkan, warisin. Nanti kalau kepada Allah kita akan sebut Allah sebagai waris. Sebaik-baik waris adalah Allah sebagai yang kekal, yang tetap ada. Allah yang mewarisi. Umpamanya langit hancur, bumi hancur, hancur semua. Nah, yang tetap kekal ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyebut ahli waris, yang masih ada. Nah, ayahnya sudah meninggal, ahli warisnya adalah yang masih ada. Tidak semestinya yang menjadi ahli waris itu anak. Kalau anaknya sudah meninggal lebih dulu, nah orang tuanya meninggal kemudian, maka anak yang telah meninggal dunia tak dapat disebut sebagai ahli waris. Nah, waris itu yang masih ada, masih hidup, ya. Fastajabna lahu, maka kami perkenankan baginya doanya itu, wa wahabna lahu, dan kami berikan kepadanya, kepada Nabi Zakaria, Yahya, anaknya yang bernama Yahya, wa aslahna lahu, dan kami perbaiki baginya zaujahu, istrinya. Kami perbaiki, apanya yang diperbaiki? Nah, rahimnya. Nah, karena istri Nabi Zakaria itu rahimnya tak bisa mengandung anak. Gimana akan melahirkan? Karena istri Nabi Zakaria itu mandul. Nah, supaya bisa mengandung anak, Allah perbaiki rahim istrinya. Wa ya innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka itu, yusari'una, bersegera, fil khairat, dalam kebaikan, mana dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka menyeru kami, raghaban, dengan berharap, dengan suka, dengan senang, wa rahaban, yaitu dengan takut atau dengan cemas. Harap Allah mengabulkan doa, cemas kalau Allah menolak permintaan. Jadi kita diantara harap dan cemas, harap-harap cemas, dan itu adalah bentuk ketergantungan seorang hamba dengan
Allah. Nanti kita bahas. Wa kanu, dan adalah mereka itu lana, kepada kami dalam beribadah, khasyi'in, khusyuk. Khusyuk maknanya hati itu bersama dengan Allah, tidak berpaling dari Allah. Hati itu hanya ingat Allah saja. Orang yang khusyuk dalam salat berarti dia hanya ingat Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika ia menyeru Tuhannya, wahai Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan aku sendiri, dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Maka kami perkenankan baginya doanya, dan kami berikan kepadanya Yahya, dan kami perbaiki baginya istrinya. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebajikan, dan mereka menyeru kami dengan senang atau dengan harap, dan juga dengan cemas. Dan adalah mereka itu orang-orang yang beribadah kepada kami dengan khusyuk. Itu kisah Nabi Zakaria. Berikutnya lagi tentang Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihi salam. Wallati, dan ingat jugalah kisah perempuan yang ahsanat, yang menjaga farjaha, kehormatannya. Siapa yang dimaksudkan perempuan yang menjaga kehormatannya? Tak disebut di sini nama Maryam, karena semua orang tahu, yaitu yang dimaksudkan adalah Maryam dari perkataan berikutnya, yaitu fanafakhna, lalu kami tiupkan, fiha, pada tubuhnya, min ruhina, dari ruh kami, waja'alnaha, dan kami jadikan ia, wabnaha, dan anaknya yaitu Nabi Isa, ayatan, sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar, lil alamin, bagi semesta alam. Tak disebut nama Maryam, tetapi semua sudah faham yang dimasukkan itu adalah Maryam, karena disebutkan anaknya, kemudian ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Itu yang dimasukkan adalah Maryam. Inna hadhihi, sesungguhnya agama ini, hadhihi di sini agama, agama ini, sesungguhnya agama ini adalah hadhihi ummatukum, umat kamu, ummatan wahidatan, umat yang satu. Sesungguhnya ini, agama ini adalah agama umat, dan kamu ini wahai manusia dalam beragama, yaitu agama yang satu, yang menyatukan, yaitu agama Islam. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhanmu, fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Wa taqatta'u amrahum bainahum, dan mereka memotong-motong urusan mereka dalam beragama di antara mereka, akhirnya terpecah belah. Jadi umat ini umat yang satu kapan? Dahulu pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tapi berjalan waktu menjadi terpecah belah. Itu sebahagian mengikuti kebenaran dan sebahagian lagi mengikuti kebatilan, kesesatan. Dan yang kesesatan itu pula terpecah-pecah banyak pula lagi, dan banyak sekali pecahan kebatilan itu. Tapi yang mengikuti kebenaran tidak ada pecahannya, satu kesatuan. Kullun, masing-masing, ilaina, kepada kami, rajiun, akan kembali. Maknanya masing-masing akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka pilih dahulu ketika di dunia, memilih kebenaran atau memilih kesesatan, dan mereka akan mendapatkan balasan atas pilihan mereka itu. Dan perempuan yang menjaga kehormatannya, lalu kami meniupkan ke tubuhnya dari roh kami, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kekuasaan bagi semesta alam. Sesungguhnya umat ini adalah, inna hadhihi, sesungguhnya agama umat ini atau syariat umat ini, dan adalah kamu adalah umat yang satu. Inna hadhihi ummatukum, umat manusia yang jumlahnya ramai ya. Kemudian yang dimasukkan adalah agama umat ini. Sesungguhnya kamu adalah umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka beribadahlah kepadaku.
dan mereka itu memotong-motong urusan mereka sehingga mereka menjadi terpecah belah, berselisih di antara mereka masing-masing. Mereka itu akan kembali kepada kami. Inilah sebagai terjemahan. Terjemahan ini boleh jadi kita dapat memahami kandungan ayat secara ringkas melalui terjemahan, tetapi terjemahan ini tak cukup untuk memahami, ya, karena terjemahan yaitu hanya padanan kata saja yang tadinya dalam Al-Quran itu berbahasa Arab, kemudian kita cari padanannya dalam bahasa kita, dan belum tentu lagi perkataan dalam bahasa kita itu sepadan dengan yang ada di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu. Maka perlulah kita memberikan penjelasan. Jadi kita akan sampaikan dalam bentuk penjelasan yang agak panjang supaya kita mengetahui, oh rupanya yang dimaksudkan adalah, setelah penjelasan panjang, oh rupanya dimaksudkan dari inna hadhihi ummatukum, ini sesungguhnya ini adalah kamu umat yang satu. Ini apa maksudnya? Barulah nanti kita faham setelah kita mendapatkan penjelasan yang lebih panjang. Disinilah pentingnya belajar tafsir. Jadi mengapa kita penting belajar tafsir ini? Karena belum tentu lagi kita bisa memahami ayat Al-Quran itu melalui terjemahannya. Maka ada sebagian ulama kita tidak membolehkan memahami Al-Quran itu melalui terjemahan, karena terjemahan itu tidak mampu untuk menjelaskan kandungan ayat Al-Quran. Tidak membolehkan itu dengan mengatakan haram hukumnya memahami Al-Quran melalui terjemahan, karena terjemahan tidak mampu untuk menjelaskan. Lalu melalui apa? Melalui tafsir. Melalui tafsir, kalau disebutkan tafsir berarti penjelasan yang panjang. Ada kalanya ayat Al-Quran itu tak perlu penjelasan panjang, kita dah faham. Tetapi ada pula ayat Al-Quran itu kalau tidak dipanjangkan penjelasannya kita tak faham, karena mungkin kandungannya yang kabur bagi orang awam, maka perlu ada penjelasan yang terperinci. Maka mudah-mudahan insyaAllah pertemuan kita dalam kajian tafsir ini pertemuan yang mendatangkan manfaat insyaallah. Kita mulai pembahasan ayat yang ke-89. 89 dan 90 kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam ada di surah yang lain. Ada di surah Ali Imran, ya, di surah yang lain. Di surah Maryam ada. Dan di surah Al-Anbiya ini kisah tentang Nabi Zakaria ini ringkas sekali dalam 2 ayat saja, yaitu di ayat yang pertama menyebutkan Nabi Zakaria berdoa, dan di ayat yang kedua menyebutkan bahwasanya doa Nabi Zakaria itu dikabulkan oleh Allah. 2 saja, yaitu doa dipanjatkan dan doa dikabulkan. Kemudian mengapa doa Nabi Zakaria itu dikabulkan oleh Allah? Sebabnya adalah karena Nabi Zakaria itu selalu berbuat kebaikan, satu, dan yang kedua berdoa dengan senang dan cemas, dengan harap dan cemas. Oh, dapat kita sekarang kuncinya, yaitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam doa-doa kita itu, hendaklah kita jangan hanya berdoa saja, tetapi lengkapkanlah doa itu dengan berbuat kebajikan, umpamanya bersedekah, umpamanya. Kemudian solat, tambah solat, baca Quran, tambah baca Quran, zikir, perbanyak zikir. Kemudian berbuat kebajikan ini maknanya umum. Maka itulah yang mungkin akan menyegerakan pengabulan doa. Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan doa kita. Kemudian bergantunglah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menentukan
bukan kita. Kita hanya minta saja. Ya memang kita berusaha, tapi yang menentukan adalah Allah. Dan kalau Allah menentukan, mustahil pun dalam pandangan manusia. Kalau Allah menentukan jadi ya, meskipun mustahil, seperti yang berlaku pada Nabi Zakaria alaihissalam. Sebenarnya mustahil Nabi Zakaria itu akan dapat anak, karena istri mandul. Mandul berarti tak bisa melahirkan. Tetapi apabila Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang tidak berlaku. Nah, ini kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Maka ambil pelajaran. Wa Zakaria, ambillah pelajaran dari kisah Zakaria. Idnada rabbahu, ketika ia menyeru Tuhannya, menyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyeru Allah itu di mana? Di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dalam sholat itu kita menyeru Allah juga. Allahu Akbar, menyeru Allah. Sami Allahu liman hamidah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, rabbi ighfirli warhamni wajburni. Ini yang kita baca di dalam salat ini adalah menyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang hari salat siang, di malam hari salat malam, salat fardu, salat sunat. Nah, Nabi Zakaria itu menyeru Allah di waktu salat dalam keadaan berdiri. Datang malaikat, masih di waktu sholat itu datang malaikat. Idnadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Masih lagi di dalam sholat, ketika berdiri datang malaikat Jibril alaihissalam. Anallaha yubashiruka bi Yahya, wahai Zakaria, Allah menyampaikan berita gembira untukmu, istrimu di rumah sudah mengandung anak, dan anak itu bernama Yahya. Allahu Akbar. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadharni, jangan engkau tinggalkan aku fardan seorang diri, wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi, maknanya engkau sebaik-baik yang tetap ada, karena yang mewarisi itu adalah yang ada. Nah, kalau ada anak kita, mewarisilah dia. Kalau anak kita tak ada yang mewarisi. Maka Nabi Zakaria alaihissalam memuji Allah sebagai yang mewarisi, karena sesuai dengan doanya, yaitu minta yang mewarisi, yaitu anak. Ya Allah, hamba sendiri nih. Nah, hamba minta ada yang mewarisi hamba, dan engkau ya Allah adalah zat yang mewarisi alam semesta ini. Karena pada akhirnya alam semesta ini dikuasai sepenuhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-waris, warithin, khairul warithin, ini tujuannya engkau ya Allah sebaik yang mewarisi, tujuannya lah untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena isi ibadah itu sebenarnya adalah memuji Allah. Itulah isi ibadah. Nilai ibadah itu sebenarnya adalah memuji Allah. Ya Allah, engkau adalah yang maha tinggi, engkau adalah yang maha besar, engkau adalah yang maha suci, engkau adalah yang maha terpuji. Nah, semua itu adalah puji-pujian, menyanjung, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia nilai ibadah. Fastajabna lahu, maka kami perkenankan baginya doanya itu. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya Yahya, dan kami berikan kepadanya Yahya. Wahaba, kami berikan. Kata kami berikan di sini kata wahaba. Wahaba itu maknanya pemberian, yang sebenarnya orang yang diberi itu tidak punya hak untuk mendapatkannya. Wahaba itu dari kata hibah. Hibah. Kalau orang bekerja dengan kita, umpamanya bekerja dengan saya 1 bulan. Nah, kalau orang itu bekerja dengan kita dan sudah bekerja 1 bulan, maka dia punya hak untuk mendapatkan gaji, upah dari kita. Nah, itu yang kita beri itu namanya bukan hibah. Yang kita beri itu adalah upah. Itu haknya dia. Nah, tetapi umpamanya anak itu bukan anak kandung,
tetapi anak itu anak angkat. Anak angkat, meninggal orang tua, ada anak kandung, ada anak-anak angkat. Siapa yang berhak untuk mendapatkan warisan? Anak kandung. Anak angkat berhak? Tak berhak. Tetapi anak angkat itu bisa dapat bahagian dari harta yang ditinggalkan kalau yang meninggal itu memberikan hibah. Hibah. Jadi sebahagian dari harta itu, ini kedai yang di Jalan Sudirman ini untuk kamu, wahai anak angkat. Nah, jadi melalui hibah dapatlah anak angkat. Tapi anak angkat itu punya hak untuk mendapatkan harta dari bapa angkatnya? Berhak tidak? Karena yang berhak itu hanyalah ahli waris. Jadi kalau orang tua itu tidak ada berpesan apa-apa, meninggal dunia saja, maka yang berhak itu hanyalah ahli waris. Anak angkat tak dapat. Kapan baru anak angkat bisa dapat? Kalau kita ulang sekali lagi, itu yang meninggal itu memberikan hibah, dapatlah. Begitu juga Allah memberikan anak. Sebenarnya Nabi Zakaria tak berhak untuk dapat anak, sudah tua, istri mandul. Berarti dari hukum sebab akibat tak ada hak untuk dapat anak. Siapa yang berhak dapat anak? Kalau hukum sebab akibat itu masih berjalan, masih muda, kemudian perempuan itu bisa melahirkan, maka dari sebab itu dapat hak. Tapi sekarang ini tak ada hak sebenarnya, tidak ada sebab. Tetapi Allah berikan juga melalui jalur khusus, namanya jalur hibah. Maka kita pun minta yang jalur khusus itu. Kalau jalur khusus itu kita dapat, maka tidak berdasarkan hukum sebab akibat lagi, maka bisa mendapatkan seperti mana yang kita harapkan, meskipun tidak melalui jalur biasa. Kapan Nabi Zakaria ini lebih bersungguh-sungguh berdoa minta anak itu? Ketika melihat Maryam mendapatkan makanan tidak melalui jalur biasa. Melalui jalur biasa itu adalah tanam-tanaman yang tumbuh di bumi, dipetik, kemudian dibawa, dihantarkan ke Maryam. Itu adalah jalur biasa, makanan biasa, yaitu sebabnya tumbuh di bumi, kemudian diambil, dihantar ke Maryam. Tetapi suatu ketika Nabi Zakaria melihat di depan Maryam sudah ada makanan. Makanan yang aneh, yaitu makanan musim dingin, tapi Maryam mendapatkannya di musim panas. Makanan musim panas, Maryam mendapatkannya di musim dingin. Ini pasti bukan dari bumi ini. Dari mana? Maka Nabi Zakaria bertanya, min aina laki hadza? Dari mana ini wahai Maryam? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah. Makanan ini dari sisi Allah. Ini pemberian melalui jalur khusus. Maka bertambahlah keyakinan Nabi Zakaria, kalau Maryam bisa dapat makanan melalui jalur khusus, saya pun bisa dapat anak melalui jalur khusus. Ini jalur khusus nih, tidak melalui lelang. Ini kalau istilah proyek sekarang. Tapi melalui jalur khusus. Maka Nabi Zakaria segera pergi ke mihrab, salat. Ketika dalam salat keyakinannya meningkat, maka ketika itu Allah mengutus malaikat Jibril sampaikan berita gembira kepada Nabi Zakaria, ia akan mendapat anak itu bernama Yahya. Nah, anak itu bernama Yahya, yang memberi nama anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Kita biasanya nama kita itu orang tua kita yang beri nama. Nabi Muhammad itu siapa yang memberi nama? Pak datuknya Abdul Muttalib, Muhammad, dengan harapan Nabi Muhammad itu dipuji. Yang tertulis di dalam Taurat dan Injil, maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ahmad itu nama yang tertulis di Taurat dan Injil.
yang diberi oleh datuknya Muhammad, sama, yaitu yang dipuji. Ahmad yang terpuji. Nah, Nabi Yahya alaihi salam itu yang memberi nama Yahya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena bersesuaian dengan keadaan Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya itu adalah yang menyambung hidup Nabi Zakaria alaihissalam, karena Yahya itu maknanya hidup. Yahya hidup. Nah, kalau tidak adalah Nabi Yahya alaihissalam, meninggal dunia Nabi Zakaria, habislah kehidupan Nabi Zakaria. Tapi dengan adanya Nabi Yahya, hiduplah kembali perjalanan apa ya namanya, nasab ya, keturunan itu, bersambung dia kepada Nabi Yahya alaihissalam. Tapi ada lagi, apa sebab Allah memberi nama Nabi Yahya itu dengan Yahya? Yahya maknanya hidup dalam bahasa kita. Yahya, hidup. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Yahya itu meninggal dunianya dibunuh. Berarti Nabi Yahya itu mati, dibunuh. Sesuai nggak dengan namanya? Yahya itu kan hidup. Sepertinya tak sesuai lah. Kalau memang ya nama Yahya itu maknanya hidup, tentunya dia tidak mati-mati. Tetapi mengapa pula mati, terbunuh? Maka penjelasan ulama tafsir menyebutkan, orang yang mati di jalan Allah seperti para nabi itu mati dibunuh, sebenarnya orang yang mati di jalan Allah itu tidak mati. Orang yang mati syahid itu hidup dan diberi rezeki oleh Allah. Jadi dari namanya itu ada isyarat bahwa Nabi Yahya itu nanti apabila sudah besar, dewasa, kemudian menyampaikan kebenaran bersama dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya itu dibunuh, mati syahid, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Karena orang yang mati syahid itu, jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, akan tapi mereka itu ahya inda rabbihim yurzakun, mereka itu hidup dan di sisi Allah diberi rezeki. Jadi penyebutan atau penamaan Nabi Yahya itu ada rahasia di sebaliknya. Dan kalau Allah yang memberikan nama, bermakna nama itu pasti tepat. Kalau kita yang beri nama kepada anak belum tentu tepat. Umpamanya kita kasih nama anak, apa nama anak kita? Umpamanya Sabar, Sobri umpamanya, tapi anaknya tak penyabar. Namanya penyabar, tetapi anaknya tak penyabar. Nama lain, orang yang punya nama itu lain, tak sama. Tapi apabila Allah yang menetapkan nama, pasti tepat. Nah, ketika Allah menyebut nama Yahya, maka Allah langsung yang memberinya dan bersesuaian dengan yang sebenarnya. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu, dan kami perbaiki baginya istrinya. Kami perbaiki, tadi saya sebutkan perbaiki rahim. Sebenarnya tanpa memperbaiki rahim bisa tidak istri Nabi Zakaria itu melahirkan? Bisa. Karena Allah tidak bergantung kepada manusia, siapa manusia itu dalam melahirkan anak, dalam keadaan seperti apapun. Kalau Allah menghendaki bisa melahirkan anak, maka perempuan itu bisa melahirkan anak. Tetapi disebutkan sini wa aslahna lahu zaujahu, dan kami perbaiki baginya istrinya untuk menerangkan hukum sebab akibat. Jadi ada dua aturan yang berjalan di alam ini. Ada aturan sebab akibat, ada aturan kuasa mutlak. Kuasa mutlak itu maknanya apa tuh? Kuasa mutlak itu kekuasaan yang tidak bergantung kepada sebab akibat. Artinya kalau Allah sudah menentukan, jadi. Nah, ada yang jadinya itu karena aturan hukum sebab akibat. Dua-duanya itu berjalan di alam semesta ini.
Nah, Allah Subhanahu wa taala memang yang menentukan Nabi Zakaria itu dapat anak. Istrinya yang tadi mandul, wa aslahna lahu, kami perbaiki. Jadi perbaikan yang berlaku pada istri Nabi Zakaria itu adalah perbaikan yang langsung Allah sendiri yang memperbaikinya. Kalau ada masalah di tubuh kita, biasanya kita memperbaikinya, siapa yang memperbaiki? Dokter. Masuk ruang operasi, dokter yang memperbaiki. Itu perbaikan oleh manusia. Tapi kalau istri Nabi Zakaria itu perbaikan oleh itu dia. Maka berarti ada operasi manusia yang melakukan, ada operasi Allah yang berbuat, Allah yang melakukan. Kira-kira yang melakukan yang apa kita sebut manjur, sukses, yang mana? Yang dari manusia belum tentu lagi, tak ada jaminan bahwasanya operasi itu, yaitu perbaikan yang dilakukan oleh manusia itu bisa berhasil. Tetapi apabila Allah yang melakukan, ini namanya amaliyah rabbaniyah. Ini operasi Allah yang melakukannya langsung. Tetapi apakah itu yang menentukan? Tidak. Coba kita lihat urutannya. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan kepadanya Yahya. Sebenarnya perlu diperbaiki lagi tak istri Nabi Zakaria itu? Kalau Allah sudah memberi anak kepadanya? Tak perlu. Tak perlu. Tapi sudah saya sebut tadi bahwasanya itu adalah aturan hukum sebab akibat untuk menerangkan dua-dua aturan berlaku di alam semesta ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan urutannya, sebenarnya hukum sebab akibat itu dulu, baru pemberian Allah. Semestinya kami perbaiki rahim istrinya dan kami berikan anak kepadanya. Kan begitu urutannya bagaimana? Ikut kronologis ya. Diperbaiki dulu, kemudian baru diberikan anak. Tetapi di sini urutannya kami berikan anak, kemudian kami perbaiki istrinya. Terbalik sebetulnya, untuk menerangkan bahwasanya bukan hukum sebab akibat itu yang menentukan dapat anak, tetapi kuasa mutlak Allah lah yang menentukan dapat anak. Di sini perlunya tauhid dalam memahami apa yang berlaku dalam hidup kita ini. Ini kalau belajar tafsir ini mesti diperhatikan ini. Itu perlunya kita belajar tafsir dalam terjemahan. Ada tadi dalam terjemahan? Tidak ada dalam terjemahan tadi. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami perbaiki baginya istrinya. Zauj, istri. Kata zauj ini bukan hanya kepada istri, kepada suami juga. Karena zauj ini maknanya adalah pasangan. Pasangan. Kalau disebut pasangan laki-laki itu perempuan. Pasangan perempuan laki-laki. Kalau laki-laki dengan laki-laki sepasang. Tapi kan dua juga. Dua belum tentu lagi sepasang. Maka dalam hukum sebab akibat itu yang sepasang. Kalau yang laki-laki dengan laki-laki itu tidak hukum sebab akibat. Tak akan jadi anak. Melawan fitrah. Ini bagus sekali pemilihan kata ini. Sendal kanan dengan sendal kanan sepasang? Tidak. Sandal kiri dengan sandal kiri sepasang? Tidak. Baru sepasang? Sendal kanan dan sandal kiri. Masing-masing dua juga itu. Kanan dengan kanan dua juga. Kiri dengan kiri dua juga. Kiri dengan kanan dua juga. Yang disebut sepasang kalau kanan dan kiri. Nah, manusia begitu juga. Allah tetapkan pula sepasang-sepasang sebagai sebab untuk mendapat anak. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu bersegera melakukan kebaikan. Bersegera. Di sini kelebihan Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan istrinya. Kelebihan itu adalah bersegera.
Bukan hanya melakukan kebaikan itu baik, bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau bersegera. Tadi kita mulai pengajian pukul berapa? Nah, katakanlah pukul berapa? 8.30 lah tadi. 8.30 sampai di sini 8.30. Bagus. Bagus. Tapi sebelum mulai sudah datang. Lebih bagus. Lebih bagus. Terlambat datang. Bagus juga daripada tak datang sama sekali. Ya. Nah, jadi dipuji Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan istrinya itu dipuji. Pujian Allah itu adalah karena mereka bersegera. Pergi haji umur berapa? Bersegera. Badan sehat, harta cukup, tak ada halangan apa-apa, tapi tak mau bersegera. Nantilah umur 50, umur 60 baru saya baik, tapi adalah lebih baik kalau dalam berbuat baik itu bersegera. Yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap atau senang dan dengan rasa takut, rasa cemas. Harap dengan cemas ini menerangkan bahwasanya manusia itu bergantung sepenuhnya kepada Allah yang menentukan. Manusia hanya bisa berharap, dan manusia bukan yang menentukan. Manusia cemas kalau yang mereka inginkan itu tidak menjadi kenyataan, karena mereka tahu yang menentukannya adalah Allah. Ketika ada harap dan cemas, berarti manusia itu meyakini bahwasanya Allah lah yang menentukan. Disitulah nilai lebih Nabi Zakaria itu. Harap Allah memberikan anak kepadanya, takut kalau Allah tidak memberikan anak kepadanya. Maka itu menerangkan ketergantungan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Wa kanu lana khashiin, dan adalah mereka itu khusyuk kepada kami dalam beribadah. Khusyuk kita sebutkan adalah adanya rasa takut yang senantiasa ada dalam hati, yang tak pernah lepas, yang tak pernah yang tidak pernah terangkat dari hati itu. Jadi rasa takut itu tetap ada dalam hati, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rasa takut yang dimasukkan ini adalah takut Allah tidak melimpahkan rahmat. Karena hidup kita ini sepenuhnya adalah bergantung kepada rahmat Allah. Kita sehat ini karena rahmat Allah. Kita bisa memahami karena rahmat Allah. Kita bisa menjalani hidup dengan baik ini karena rahmat Allah. Maka kita takut apabila Allah tidak memberikan rahmat, maka kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, kemudian memohon belas kasihan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir yang kita baca, melalui salat yang kita kerjakan, melalui berbagai macam amal yang kita buat. Nah, semua itu adalah karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena takut apabila Allah tidak memberikan rahmat. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Ini tentang Maryam. Allah puji Maryam dalam ayat ini sebagai perempuan yang sangat menjaga kehormatannya. Ahsanat ini mana menjaga. Sebenarnya ahsanat ini dari kata al-hisn, benteng. Benteng itu didirikan untuk apa? Benteng itu didirikan supaya musuh tidak bisa sampai ke tempat kita. Benteng itulah yang menghalangi. Maka Maryam juga begitu, membentengi dirinya sehingga tidak ada laki-laki yang mendekatinya. Dia benteng. Nah, membenteng ini yaitu dengan berdiam di dalam masjid,
tak ada kemana-mana Maryam, di masjid saja, membentengi diri dan tak mau bergaul dengan laki-laki. Pernah satu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menjumpai Maryam. Malaikat Jibril menyerupakan dirinya sebagai laki-laki. Maka ketika itu Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari kamu, wahai laki-laki. Aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih darimu kalau kamu berkehendak untuk melakukan perbuatan yang buruk, yang tercela denganku. Dan kalau kamu memang seorang yang bertakwa, maka janganlah mendekatiku, menyentuhku. Tapi malaikat Jibril memberitahukan bahwasanya ia adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita kepada Maryam bahwasanya Maryam akan mengandung anak. Jadi pemberitahuan dari sisi Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Fanafakhna fiha min ruhina, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh kami. Maknanya Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, letakkan ruh ke dalam anak yang dikandung oleh Maryam itu. Ada tafsir memberikan penjelasan, yaitu ruh itu ditiupkan ke dalam pakaian Maryam, kemudian terus masuk ke dalam tubuh Maryam. Kemudian ketika itu muncullah janin di dalam rahim, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mengandung seperti biasa sampai kepada melahirkan anak. Tetapi tidak disentuh oleh laki-laki. Tidak ada laki-laki yang menyentuhnya. Jadi Maryam adalah seorang gadis, seorang perawan, tidak punya suami, karena ia adalah sebagai ayatan lil alamin, sebagai tanda kekuasaan Allah bagi semesta alam. Mana yang lebih apa ya? Yang lebih luar biasa, yaitu istri Nabi Zakaria yang mandul kemudian Allah perbaiki melahirkan anak, atau Maryam yang tidak disentuh oleh laki-laki tetapi melahirkan anak. Mana yang lebih luar biasa? Sama-sama luar biasa, tapi yang lebih luar biasa yang mana? Maryam, karena Maryam sama sekali tidak ada kaitan dengan sebab akibat. Kalau istri Nabi Zakaria masih ada sebab akibat, diperbaiki rahimnya. Berarti Maryam tinggi sekali kedudukannya, maka Allah memilih Maryam itu sebagai wanita yang disejajarkan sebutannya dengan para nabi. Maka di antara wanita utama di dalam surga, siapa saja wanita utama dalam surga? Maryam di antaranya, yaitu ada Asia, siapa lagi? Ada Khadijah, kemudian ada Maryam, dan ada Fatimah. 4 wanita utama di dalam surga. Nah, ini urutan yang kita dapati, bahwasanya mereka ini adalah, mengapa Maryam mendapatkan pemberian yang istimewa itu? Karena Maryam menjaga kehormatannya. Mengapa tadi Nabi Zakaria mendapatkan pemberian yang istimewa? Karena Nabi Zakaria bersegera melakukan kebajikan dan berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan cemas. Nah, ini kunci-kunci kesuksesan itu yang mau kita dapatkan, yaitu jaga diri baik-baik, maka nanti akan mendapat pemberian Allah yang istimewa. Jaga diri baik-baik, nanti akan dapat pemberian yang istimewa dari Allah. Karena pemberian yang istimewa hanya untuk orang yang istimewa. Orang yang biasa-biasa, maka pemberian yang didapatkan hanyalah yang biasa-biasa. Itu tanda keadilan Allah. Selesai sudah kisah para nabi, kemudian dimasukkan Nabi Isa alaihissalam dengan menyebut ibundanya terlebih dahulu. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan Maryam, wa ibnaha, dan anaknya, ayatan lil alamin, sebagai tanda kekuasaan Allah bagi semesta alam. Apa saja tanda kekuasaan Allah itu dengan terperinci tak disebutkan di sini.
Itu ada di ayat yang lain. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Setelah Allah menerangkan tentang kisah nabi-nabi, Allah tutup setelah penyampaian kisah nabi-nabi, sesungguhnya kamu wahai manusia adalah umat yang satu. Maknanya umat itu adalah umat ramai sebenarnya umat itu, tetapi satu karena ada yang menyatukan. Apa yang menyatukan umat itu? Agama, yaitu mentauhidkan Allah. Maka disebut umat Islam. Kita ini umat Islam, berarti ada yang menyatukan kita. Apa yang menyatukan kita? Yang menyatukan kita bangsa. Kita berbangsa-bangsa, suku, kita bersuku-suku. Ada yang di Eropa sana berkulit hitam, ada yang di bahagian barat sana berkulit putih. Apa yang menyatukan kita? Yang menyatukan kita adalah agama. Maka sesungguhnya kamu wahai manusia adalah umat yang satu, yang menyatukanmu adalah agama, yaitu agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah. Tapi itu dulu pada masa Nabi Nuh alaihissalam sebagai umat yang satu, karena yang lainnya ditenggelamkan dalam banjir. Tapi dengan berjalan waktu, rupanya ada yang tetap mengikut Nabi Nuh alaihissalam, tapi ada juga yang menyimpang dari agama Nabi Nuh alaihissalam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Inilah dia agamamu, dan kamu adalah umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka beribadahlah kepadaku. Ketika manusia itu beribadah kepada Allah, maka manusia yang beribadah itu menjadi satu, yaitu sama-sama beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, itulah yang menyatukan. Maka disebutlah kita ini umat. Umat apa kita ini? Umat Islam. Yang menyatukan kita adalah agama Islam, agama para nabi. Wa taqatta'u amrahum bainahum, dan mereka qata'a, memotong. Maksud memotong di sini adalah memotong urusan agama, yaitu mengambil agama yang mana yang mereka sukai, mereka ambil. Yang tidak mereka sukai, mereka tinggalkan. Dah terbelah manusia, yaitu manusia yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Semestinya dalam beragama, suka tak suka, ambil. Bukan kita yang menentukan ambil tidak ambilnya. Apabila Allah menetapkan, maka ambillah semuanya. Nah, jangan ikut hawa nafsu. Maka imanlah yang menjadi penentu. Maka bila iman yang menjadi penentu, maka nanti akan menyatu. Tapi sayangnya manusia, ada yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Nah, yang mengikuti kehendak hawa nafsu ini menyalahkan yang mengikuti iman, yang mengikuti kehendak iman, yang mengikuti kebenaran. Yang mengikuti hawa nafsu ini menyalahkan, melaknat, mengkeji, menghina, memusuhi, membenci. Akhirnya manusia menjadi terpecah belah. Maka kata taqatta'u ini juga ditafsirkan oleh ulama, ikhtalafu, berselisih. Maka manusia pun berselisih. Yang buat manusia berselisih itu apa? Iman? Bukan. Yang membuat manusia berselisih itu adalah hawa nafsu. Ada kedengkian, ada kesombongan, ada kebodohan, ada kepentingan. Maka penyelesaiannya adalah wa ana rabbukum fa'budun. Bagaimana kita supaya bersatu? Iman. Kemudian bagaimana supaya bersatu? Apa yang kita buat itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Terakhir, kullun ilaina raji'un, masing-masing kepada kami akan kembali. Maknanya hidup bukan berakhir dengan kematian, tapi semua selepas kematian akan kembali kepada Allah untuk menerima pembalasan. Karena hidup yang sebenarnya hidup adalah hari akhirat. Hidup di hari akhirat adalah hidup pembalasan sepenuhnya. Banyak buat amal dahulu ketika di dunia, banyaklah balasan yang akan diterima di hari akhirat.
sebagai hari pembalasan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh